Okay. Sehingga Nabi SAW kadang-kadang di waktu malam Nabi terbangun, dibangunkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui perantara malaikatnya. Kemudian Nabi bergegas meninggalkan rumahnya. Kemana Nabi? Ke perkuburan Baqi'. Apa yang dilakukan Nabi? Berdoa dan berdoa kepada Allah untuk mereka yang ada di Baqi'. Nah, begitu juga yang harus kita lakukan, menyempatkan diri untuk berziarah ke perkuburan Baqi' sambil mengucapkan Assalamualaikum ya ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allahu bikum lahikun wa nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Semoga Allah senantiasa memberikan keselamatan untuk kalian, wahai kalian yang tinggal di sini. Minal mu'minina wal muslimin, dari kalangan kaum muslimin dan mukminin. Wa inna insya'allahu bikum lahikun, yang mana pada suatu saat nanti kami pun akan menyusul kalian. Karena kita tahu ketika kita datang ke perkuburan, apa yang harus kita lakukan dan kenapa kita dianjurkan datang ke perkuburan untuk berziarah, untuk mengingatkan kita bahwa suatu saat nanti kita yang akan dikunjungi oleh orang lain, mengingatkan kita tentang kematian, bahwa kita tidak akan abadi di dunia. Sehingga ketika kita menghafal, tahu arti doa yang kita baca, maka kita akan sedih, kita akan berharap ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Dan ketika kita berkunjung, kita pun berharap agar suatu saat nanti kita meninggal, kita pun dikunjungi oleh saudara-saudara kita yang masih hidup. Kemudian mereka mengucapkan doa terindah untuk kita yang ada di perkuburan. Sehingga doanya, wa inna insya'allahu bikum lahikun, mengingatkan kepada kita bersama, wahai kalian yang ada di perkuburan, kami akan menyusul kalian suatu saat nanti. Kemudian wa nas'alullaha lana wa lakumul afiyah, dan kami berharap untuk kami dan juga untuk kalian al-afiyah. Al-afiyah itu adalah keselamatan dunia dan akhirat. Sebagaimana doa yang diajarkan Nabi SAW, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepadamu al-afwa, kesehatan, wal-afiyah, afiyat. Makanya ada istilah yang senantiasa kita dengarkan, sehat wal-afiyat, bahasa yang sudah menjadi bahasa kita. Wal-afiyat, al-afiyat itu lebih besar maknanya dibandingkan dengan afwa. Karena apabila disebut dengan afiyat, afiyat itu artinya adalah memohon kepada Allah keselamatan dunia dan juga keselamatan akhirat. Sehingga itulah yang kita sebutkan, wa nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Wa nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Dan kami bermohon kepada Allah untuk kami dan untukmu al-afiyah, yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan afiat kepada kita dan kepada mereka. Itulah doa yang kita baca dikala kita berkunjung ke perkuburan Baqi' yang dianjurkan bagi kita untuk menyempatkan waktu datang ke sana. Baik, siapa yang sudah hafal doanya? Silakan, insyaallah. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina mu'minin. Masya Allah, artinya keselamatan untuk kalian penduduk tempat ini, penduduk kubur. Boleh? Kami menyusulkan baik. Masya Allah, Masya Allah, barakallah baik. Syukran ya Pak ya, barakallah baik. Saya selalu Pak ya, Masya Allah. Baik, ada yang ingin mencoba? Ini dari kanan semua, nih dari kiri. Baik, itu ada doa yang dibaca ketika kita datang ke perkuburan Baqi'. Nah, kemudian yang ketiga, yang dianjurkan bagi kita untuk datang ke sana ada ke perkuburan syuhada Uhud. Kita tahu syuhada Uhud, alhamdulillah untuk sekarang Uhud itu berada pas di belakang Masjid Nabawi. Jadi kalau kita lurus, tarik garis lurus, itu sampai langsung di Uhud. Sekarang insyaallah lagi dipermudah jalan akses ke sana, sehingga mudah bagi kita untuk berziarah dan datang melihat Uhud, yaitu dengan berjalan kaki juga boleh. Namun alhamdulillah insyaallah rata-rata kita semuanya memiliki kendaraan
Nah, dianjurkan bagi kita kalau kita sampai ke Uhud jangan hanya berkeliling di pasarnya saja. Namun yang pertama kali harus kita datang adalah perkuburannya. Di sana ada manusia-manusia yang mulia yang berjuang untuk agama bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi menganjurkan kita sebagai umatnya untuk berziarah ke sana. Di sana ada paman Nabi Hamzah, manusia yang paling dicintai Nabi, membela agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga di sana terdapat 70 orang sahabat-sahabat yang lainnya yang ada di perkuburan Uhud. Hanya saja mungkin sekarang tidak terlalu banyak karena dulu pernah terjadi badai besar di sana sehingga para sahabat tersebut dipindahkan ke tempat yang lainnya. Kemudian ketika kita datang ke perkuburan syuhada Uhud, maka kita juga dianjurkan mengucapkan doa yang sama. Kemudian tempat yang keempat yang dianjurkan bagi kita untuk datang ke sana yaitu Masjid Nabawi. Alhamdulillah kita senantiasa siang dan malam ada di Masjid Nabawi, dan itu merupakan kemuliaan dan keutamaan serta hadiah dari Allah kepada kita bersama. Kemudian yang terakhir yang dianjurkan bagi kita untuk berziarah ke sana adalah Masjid Quba, yaitu Masjid Quba di mana Allah mengabadikan di dalam Al-Qur'an fihi rijal, di dalam Quba atau di tempat Quba tersebut adalah orang-orang yang mereka senantiasa menyucikan dirinya, membersihkan jiwanya dari kotoran zahir ataupun dari kotoran maknawi. Dan Masjid Quba merupakan masjid usis ala taqwa yang didirikan berlandaskan ketakwaan, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan barang siapa yang datang ke Masjid Quba kemudian mereka berwuduk di rumahnya, kalau kita berwuduk dari hotel, kemudian sampai ke Masjid Quba tidak berhadas, kemudian mereka sholat 2 rakaat di sana, maka sama dengan pahala umrah. Kita belum umrah tapi sudah mendapatkan pahala umrah. Begitulah kemuliaan Masjid Quba. Namun dengan syarat yang pertama, berwuduk dari tempat tinggal kita, dari hotel kita, dari pemukiman kita. Kemudian yang kedua, kita sampai di sana tidak berhadas, sehingga pahalanya pun besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang datang ke Masjid Quba tersebut. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan di antara 5 tempat yang dianjurkan bagi kita yang datang ke kota Madinah untuk menziarahinya. Sedangkan lebih daripada itu, kalau seandainya kita ingin berziarah, melihat, mengetahui sejarah, tidak menjadi masalah. Namun kalau kita tidak sempat, juga tidak menjadi masalah. Tapi yang 5 ini harus sempat kita datang ke sana. Tidak boleh tidak, rugi kita, karena Nabi yang menganjurkan kepada kita untuk menziarahinya. Banyak sejarah-sejarah yang ada di Madinah. Namun yang penting, yang memiliki sunnah yang indah, yang betul-betul kita dianjurkan, bahkan Allah menganjurkan Nabinya, adalah 5 tempat yang tadi barusan kita sebutkan. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia, lanjutan pembahasan kita yang sebelumnya. Kita mengetahui di antara salah satu sifat nama Allah yang paling mulia adalah As-Salam. Dari kalimat dan kata-kata salam ini terpancar semuanya, sehingga agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh para nabi dan para rasul adalah bersumber dari kalimat-kalimat salam. Karena salam itu artinya keselamatan. Salam itu adalah bentuk penghormatan. Salam adalah agama semua para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan dunia, yaitu berasal dari nama dan sifat-sifat Allah yang mulia, yaitu salam. Sehingga agama Nabi Nuh, agama Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, bahkan Nabi Muhammad SAW, semuanya berasal dari kata-kata salam, yang mana itu merupakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Islam yang kita sebut dengan Islam itu apa? Islam itu adalah agama semua para nabi dan para rasul. Yang berbeda itu caranya, syariatnya yang berbeda, namun asasnya sama. Asasnya apa? Yaitu bagaimana kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salam adalah Islam, dan Islam itu adalah al-istislam. Islam itu apa? Yaitu bagaimana kita betul-betul menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini tidak terlepas, atau kita ini tidak lebih daripada sekedar seorang hamba. Kita adalah hamba, status kita adalah hamba. Hamba siapa? Hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sadar bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, di sana kita akan berusaha semaksimal mungkin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila Allah yang ridha kepada kita, hadiahnya bukan main-main. Hadiahnya adalah surga dan kekal selama-lamanya di sana. Namun kalau Allah murka, Allah marah kepada kita, Allah tidak suka kepada kita,
kezaliman, karena perbuatan buruk yang kita lakukan, Allah murka, Allah marah. Kalau Allah marah, apa yang terjadi? Maka kita juga yang akan sengsara. Dan pada akhirnya Allah memberikan ujian yang terbesar dan terberat bagi kita, yaitu neraka. Sebuah siksaan yang sangat berat, yang mana kita dianjurkan siang dan malam berlepas diri dan berlindung kepada Allah dari siksa api neraka tersebut. Sehingga Islam, ikhwatal Islam, diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala As-Salam. Karena di antara salah satu nama dan sifat Allah adalah As-Salam, dan kita Islam, yaitu agama yang dibawa oleh seluruh para nabi dan para rasul, terkhusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya satu-satu agama, karena Allah memulai dengan kalimat inna. Inna itu adalah kalimat taukid, memastikan betul-betul satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Satu-satunya agama yang ada di sisi Allah adalah Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min. Barang siapa yang menjadikan Islam atau yang lain selain Islam sebagai agama, Allah tidak akan pernah menerima. Terutama setelah Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sangat indah, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah. Tidak satu pun umat ini yang mendengarkan aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu semua mereka yang lahir setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan menjadi rasul adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya tanpa terkecuali. Hanya saja terjadi dua perbedaan. Ada ummatul ijabah, ada ummatul da'wah. Ada mereka umat nabi yang mengikuti nabi. Ada umat nabi yang mereka mendapatkan dakwah nabi, namun mereka tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi menyebutkan la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasrani. Tidak satu pun dari umat ini, yaitu umat Rasulullah setelah Nabi diutus menjadi nabi dan menjadi rasul, baik itu dari kalangan Yahudi ataupun dari kalangan Nasara, summa la yu'minu bima ursiltu bi, kemudian mereka tidak beriman, tidak mengikuti apa yang aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, illa kana min ashabin nar, kecuali mereka neraka tempatnya. Maknanya apa? Islam itu adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan pernah menerima agama apa saja, yaitu ketika Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Islam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat yang kita semua hafal, surat Al-Bayyinah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab, apa lagi? Wal musyrikina. Kemudian fi nari jahannam, apa lagi? Khalidina fiha. Kemudian ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya mereka yang ingkar, yang kufur kepada Allah, tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari kalangan ahlul kitab. Ahlul kitab itu siapa? Orang Yahudi dan orang Nasara. Wal musyrikun, wal musyrikin. Siapa orang musyrikin? Selain ahlul kitab semuanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fi nari jahannam. Mereka berada di dalam neraka jahannam. Bukan hanya berada, khalidina fiha, mereka juga kekal di sana. Bukan sampai di situ. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah orang-orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah Islam. Karena hidayah Islam, hidayah iman itu adalah hidayah yang paling mahal. Sehingga seorang mukmin senantiasa mengucapkan wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Yang Allah sebutkan di dalam surah Al-A'raf. Dan mereka senantiasa mengucapkan ya Allah, alhamdulillah terhadap nikmat yang kau berikan kepada kami. Alhamdulillahilladzi hadana lihada, engkau telah memberikan kepada kami petunjuk agar kami bisa berada di dalam agama yang mulia ini. Kalaulah bukan karena hidayah taufik dari dirimu, maka kami sudah termasuk orang-orang yang engkau murkai. Itu merupakan nikmat yang luar biasa. Sebagaimana kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kepada kita istiqamah di dalam agama Islam tersebut. Islam bersumber dari nama Allah As-Salam, dan As-Salam adalah Islam itu sendiri. Sehingga nikmat yang luar biasa adalah Islam. Namun Islam itu harus bagaimana kita istiqamah di sana. Di antara salah satu doa yang Nabi anjurkan kepada kita adalah doa ketika kita melakukan salat jenazah.
Di dalam sholat jenazah, ini sering kita sebutkan ikhwatul Islam, di dalam sholat jenazah ada 4 takbir. Takbir yang pertama, kita membaca apa? Al-Fatihah, kita semua hafal. Takbir yang kedua, sholawat. Takbir yang ketiga, doa. Siapa yang hafal doa takbir yang ketiga? Doa full. Mana? Silakan. Allahumma ighfir lahu dan itu doa pertengahan, masih ada pangkalnya. Masih ada yang hafal yang fullnya. Ada yang tahu? Allahumma ighfir lahu, insya Allah semua kita hafal. Namun tahukah kita apa doa yang kita baca sebelumnya? Sehingga kita tahu apa kelebihan daripada sholat jenazah. Dan kalau ada sholat jenazah, jangan ada di antara kita yang tidak ikut. Kenapa? Karena kita mendoakan diri kita sebelum kita mendoakan saudara kita. Di sana ada doa yang indah. Apa doanya? Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah, ampunkan kami yang masih hidup, yaitu kita yang masih hidup yang mendoakan. Kita minta diampunkan oleh Allah sebelum kita minta memohon kepada Allah untuk saudara kita yang sudah meninggal. Makanya ketika kita sholat, terutama di Masjid Nabawi, apabila ada sholat jenazah, kita berdiri bersama imam, karena seolah-olah kita juga mendirikan diri kita sebelum mendoakan saudara kita. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah, ampunkan kami yang masih hidup dan ampunkan saudara kami yang sudah meninggal. Wa syahidina wa ghaibina. Ya Allah, ampunkan kami yang ada di sini. Sebagaimana kami juga memohon kepadamu, ampunkan saudara-saudara kami yang tidak ada di sini. Misalnya keluarga kita yang kita tinggalkan, kita doakan mereka. Ternyata di sana ada doa yang sangat indah. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa dzakarina wa unsana. Ya Allah, ampunkan dosa kami yang laki-laki, ampunkan dosa kami yang perempuan, ampunkan dosa kami semuanya. Wa saghirina wa kabirina. Ya Allah, ampunkan dosa kami yang besar, yang sudah lama menghabiskan umur. Dan juga ampunkan dosa kami yang masih kecil. Di antara saudara-saudara kami yang masih kecil, ampunkan dosa mereka. Kemudian apa doa selanjutnya? Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal iman. Ya Allah, barang siapa yang Engkau berikan di antara kami umur yang panjang, Engkau masih berikan kepada kami kesempatan untuk hidup, hidupkan kami dalam keadaan beriman. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffihi 'alal Islam. Barang siapa yang Engkau wafatkan, wafatkan kami dalam keadaan Islam. Sebagaimana yang tadi pembahasan kita. Maknanya apa ikhwatul Islam? Doa yang sangat indah yang harus kita baca. Kemudian baru kita baca doa berikutnya. Allahumma ighfir lahu, Allahumma la tahrimna. Terserah kita. Tapi ini adalah mukaddimah daripada doanya. Maknanya apa? Kita bermohon kepada Allah untuk diri kita, untuk saudara kita, untuk keluarga kita, untuk orang yang tidak ada di Masjid Nabawi, untuk mereka-mereka semuanya yang beriman kepada Allah. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal iman. Ya Allah, kalau seandainya kami masih diberikan kesempatan untuk hidup, hidupkan kami dalam keadaan beriman. Iman itu apa? Amalan. Bagaimana kita beribadah, bagaimana kita melakukan ketaatan, berlomba-lomba di sana. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffihi 'alal Islam. Kalau seandainya kami wafat, habis umur kami ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan Islam. Islam itu apa? Yaitu betul-betul berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sudah wafat, kita tidak bisa lagi melakukan apa-apa kecuali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam sebuah hadis ikhwatul Islam yang ini merupakan motivasi bagi kita bersama, Rasulullah SAW menyebutkan, man ahabballahu liqa'ah ahabballahu liqa'ah. Barang siapa yang suka berjumpa dengan Allah, Allah pun akan suka berjumpa dengannya. Sehingga ibunda kita Aisyah bertanya, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak takut mati? Semua kita takut, dan itu adalah tabiat manusia. Takut kita menghadapi kematian. Namun apa yang terjadi? Seorang muslim, seorang mukmin, ketika mereka di akhir kehidupannya, ketika mereka sudah terbaring, terbujur di kasurnya, tidak bisa lagi melakukan apa-apa kecuali mengingat hal-hal yang pernah mereka lakukan selama mereka hidup di dunia, maka di sanalah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kabar gembira dikala mereka takut. Karena biasanya ikhwatul Islam, dikala kita sakit, apa yang kita pikirkan? Pikiran kita sudah kemana-mana. Mungkin ini kehidupan terakhir, saya akan mati. Itulah pikiran kita ketika kita sudah sakit. Nah, mereka yang beriman, mereka yang melakukan amalan saleh, apa kata Rasulullah SAW? Ketika mereka sudah terbaring, terbujur di kasurnya, mereka tidak bisa lagi melakukan apa-apa, maka di sanalah Allah
memberikan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Allah seolah-olah memperlihatkan kepada mereka amalan-amalan yang pernah mereka lakukan di dunia. Datang salat yang pernah mereka lakukan dari arah kanan, mereka bahagia. Datang puasa yang senantiasa mereka lakukan dari arah kiri, mereka pun tertawa. Datang zakat yang mereka berikan, sedekah yang mereka infakkan, berbakti mereka kepada orang tua, berbuat baik mereka terhadap tetangga, terhadap keluarga. Datang semua amalan baik yang pernah mereka lakukan. Ketika amalan baik ini datang, maka mereka bahagia. Ada yang menemaninya. Ketika mereka bahagia, di sanalah malaikat maut menjemput dan mencabut rohnya dalam keadaan berbahagia. Ketika dia bahagia, maka dia ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, karena ada amalan yang akan dia bawa berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, dan itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyebutkan man ahabballahu liqa'a ahabballahu liqa'a. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, maka Allah pun akan ingin berjumpa dengannya. Maknanya bagaimana? Ketika seorang hamba di pembaringan, maka mereka akan didampingi oleh amalan-amalan kebaikan yang pernah mereka lakukan. Mereka akan tersenyum, mereka akan bahagia, maka mereka pun mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah malaikat datang mencabut nyawanya dalam keadaan cinta kepada Allah dan ingin berjumpa dengan Allah. Ketika dia wafat, Allah pun ingin berjumpa dengannya. Sehingga seorang mukmin, seorang muslim, ketika mereka wafat, ruhnya langsung diangkat. Ketika dicabut oleh malaikat, maka ruhnya ini diletakkan di kain yang begitu wangi, yang semerbak wanginya. Kemudian langsung diangkat. Setiap kali melewati langit dan penduduk langit, mereka akan merasakan wangi yang indah. Ruh siapa ini? Maka akan disebutkan Fulan bin Fulan, disebutkan nama yang indah yang pernah disebutkan untuknya di dunia. Datang lagi ke langit kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh. Kemudian disebutkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memujinya. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kembalikan ruh tersebut kepada hamba-Ku, karena mereka dari tanah Aku ciptakan dan kepada tanah Aku akan kembalikan. Itu adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah nikmat yang luar biasa. Sehingga mereka yang betul-betul Islam, beriman, melakukan amalan saleh, maka mereka akan mendapatkan surga sebelum mereka mendapatkan surga yang sebenarnya. Sehingga di antara doa kita kepada saudara-saudara kita yang sudah meninggal, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan perkuburan mereka taman surga, taman di antara taman-taman surga, padahal belum mereka mendapatkan surga yang sebenarnya. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita selalu bermohon kepada Allah yang memiliki nama yang indah, yaitu As-Salam, yaitu Islam, keselamatan. Karena Allah ingin kita sebagai hambanya senantiasa datang memohon, meminta kepadanya dengan menyebutkan nama, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam fa ahyi 'alal iman wa man tawaffaitahu minna fatawaffihi 'alal Islam. Ya Allah, barang siapa di antara Engkau yang kami panjangkan atau yang Engkau panjangkan umurnya dalam keadaan beriman, dan kalau seandainya kami meninggal, maka wafatkan kami dalam keadaan Islam. Tentunya itu merupakan harapan kita bersama, yaitu Islam itu sendiri. Sehingga doa yang senantiasa kita sebutkan di dalam salat ikhwatul Islam, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kepada kami jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Jalan yang lurus di antara salah satu penafsiran para ulama adalah Islam itu sendiri. Dan kita alhamdulillah diberikan oleh Allah Islam. Tinggal bagaimana kita berdakwah, kita menginginkan Islam itu agar didapatkan oleh mereka yang belum yang mendapatkan hidayah. Kemudian bagaimana kita bertahan di atas Islam itu sendiri. Dan ini yang terberat. Yang terberat itu adalah bagaimana bertahan di dalam Islam itu sendiri. Sehingga kita senantiasa tidak lupa berdoa kepada Allah dengan doa yang barusan kita sebutkan, bagaimana kita senantiasa berada di dalam Islam dan wafat dalam keadaan Islam. Dan itu merupakan harapan kita bersama, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah yang terindah kepada kita ketika kita diwafatkan dalam keadaan Islam, berserah diri. Dan kalau perlu atau yang sesuatu yang kita inginkan adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ikhwatul Islam, sekarang ini adalah hari apa sekarang ya? Sabtu ya. Sekarang hari Sabtu. Kemarin baru kemarin hari Jumat itu kita melihat ada saudara kita ketika sholat Jumat di pelataran masjid, dia sedang sujud, ikut bersama kaum muslimin melakukan sholat Jumat. Ternyata ketika dia sujud, dia tidak bangkit-bangkit lagi. Alangkah indahnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawanya dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya itu merupakan harapan kita bersama. Itu baru kemarin kita lihat di pelataran Masjid Nabawi.
dia sujud, kemudian tidak bangkit lagi. Ternyata dia sudah diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sujud, posisi yang paling indah. Ketika seorang hamba mengubudiyah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sujud, dan itu merupakan harapan dan cita-cita kita bersama. Bagaimana supaya kita wafat dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana supaya kita wafat dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita wafat dalam keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya itu tidak akan datang begitu saja tanpa ada usaha dari kita bersama. Mungkinkah seseorang langsung wafat dalam keadaan seperti ini padahal mereka senantiasa melakukan hal yang bertentangan dengan itu? Ada, tapi mustahil. Ada, tapi jarang. Makanya Rasulullah SAW juga menyebutkan dan juga disebutkan oleh para ulama, man 'asha 'ala syai'in, barang siapa yang terbiasa melakukan hidup dalam keadaan tertentu, mata alaih, maka dia pun wafat dalam keadaan apa yang biasa dia lakukan. Wa man mata 'ala syai'in, dan barang siapa yang meninggal terhadap sesuatu, maka dia pun akan dibangkitkan dalam keadaan apa dan bagaimana dia meninggal. Makanya kita lihat ikhwatul Islam, terutama bagi mereka yang melaksanakan ibadah umrah, ibadah haji, mereka yang ihram, banyak di antara mereka yang meninggal dalam keadaan ihram, meninggal yang luar biasa. Ketika ada saudara kita yang meninggal dalam keadaan ihram, maka mereka tidak boleh ditutup kepalanya. Karena mereka yang ihram, bagi kita yang ihram tentunya tidak boleh menutup kepala. Menutup kepala itu adalah di antara kewajiban. Kalau kita meninggalkan, misalnya kalau kita lagi memakai pakaian ihram dan kita sudah berniat labbaik Allahumma umrah, tidak boleh lagi kita pakai peci, tidak boleh lagi kita tutup kepala kita, terutama ketika kita tidur. Misalnya kita datang ke Mekah, kemudian kita tidur sebentar, jangan ditutup kepala kita, karena kita dalam keadaan ihram. Kenapa? Allah yang memerintahkan kepada kita demikian. Sehingga mereka yang meninggal dalam keadaan ihram tidak boleh ditutup kepalanya, dikafankan namun kepalanya tetap dibuka. Kenapa? Karena Allah akan bangkitkan mereka di hari akhirat dalam keadaan mulabbiyah, dalam keadaan bertalbiyah. Maknanya apa? Allah akan bangkitkan seseorang dalam keadaan bagaimana mereka meninggal. Nah, bagaimana kita meninggal? Tentunya bagaimana kita hidup. Bagaimana kita hidup? Orang yang biasa hidup, belajar agama Allah, baca Al-Quran, tentunya mereka akan meninggal dalam keadaan kebiasaan tersebut. Mereka membaca Al-Quran, mereka dalam keadaan belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Namun alangkah ruginya kalau kita meninggal dalam keadaan merokok misalnya. Coba, siapa di antara kita yang mau meninggal dalam keadaan merokok? Atau siapa di antara kita yang mau meninggal dalam keadaan minum khamar? Siapa di antara kita yang ingin meninggal dalam keadaan mabuk-mabukan? Tidak ada di antara kita yang ingin demikian, terlepas daripada hukumnya. Namun kita menginginkan bagaimana wafat berjumpa dengan Allah dalam keadaan yang terindah, beribadah, meninggal dalam keadaan salat, meninggal dalam keadaan berpuasa, meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran, dalam keadaan kita berbakti, menolong sesama, membantu orang tua, berbakti kepada orang tua, membantu tetangga, melakukan kebaikan apa saja. Kita ingin wafat dalam keadaan demikian. Itu adalah cita-cita kita bersama. Bagaimana kita bisa mendapatkannya? Tentunya dengan usaha. Itu yang harus senantiasa kita rutinkan. Makanya para ulama menyebutkan, Imam Ibnu Katsir menyebutkan, barang siapa yang hidup dalam keadaan sesuatu, Allah berikan kepadanya hadiah terindah. Apa itu? Wafat dalam keadaan kebiasaannya. Namun kalau dia biasa melakukan keburukan, maka dia pun dikhawatirkan kalau seandainya dia wafat dalam keburukan yang biasa dia lakukan. Kita tidak mau demikian. Sehingga ikhwatul Islam, itu merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Banyak cerita-cerita dari para ulama, cerita-cerita yang bisa kita ambil manfaat dan pelajaran darinya. Bagaimana kita berusaha istiqamah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang harus kita lakukan dan kalimat yang sering kita ucapkan ketika kita beribadah kepada Allah, maka lakukan ibadah dengan keikhlasan. Betul-betul kita melatih diri kita ini untuk melakukan keikhlasan. Semua hal-hal yang bisa mendatangkan pujian kepada kita, kita berusaha untuk menepisnya. Karena kita lemah. Siapa yang bisa di antara kita yang mengatakan saya bisa melawan kalau saya ini betul-betul bisa melakukan ibadah ikhlas? Siapa yang bisa mengatakan demikian? Orang yang mengatakan saya ikhlas, dialah yang riya. Karena orang yang ikhlas, tidak mungkin dia mengatakan saya ikhlas. Sebagaimana orang baik, tidak mungkin dia mengatakan oh saya ini orang baik. Sebagaimana orang saleh, tidak mungkin dia mengatakan oh saya ini orang saleh. Kecuali kalau namanya saleh misalnya, baru dia mengatakan saya saleh. Kenapa? Karena
Karena kita merasa diri kita banyak melakukan dosa, maksiat. Karena kita menganggap diri kita ketika melakukan ibadah mungkin masih ada ria di sana, walaupun sedikit masih ada sum'ah di sana, sehingga kita berusaha untuk menutup dan menepis itu semua. Sesuatu yang bisa mengantarkan kita kepada ria dan sum'ah kita hilangkan, kita lawan. Karena musuh kita berat, syaitan lebih tua dari kita, lebih ahli dari kita. Umur kita 60-70 tahun, dia umurnya ribuan tahun, sudah ahli di dalam menggoda dan menyesatkan anak Adam. Sehingga sumpah setia atau sumpah syaitan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah mengatakan bahwa dia sesat, bahwa dia keluar dari aturan, dari jalur yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan datang memohon kepada Allah, ya Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangkan umurku. Allah kabulkan permintaan syaitan. Kemudian apa kata syaitan? Bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi bima aghwaytani. Ya Allah, karena engkau telah menyesatkanku, karena engkau telah mencap dan memvonisku sebagai orang yang keluar dari aturanmu. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardh. Aku akan goda anak Adam, aku akan hiasi keburukan menjadi kebaikan bagi mereka. Wala ughwiyannahum ajma'in, dan aku bersumpah akan menyesatkan mereka dari jalanmu. Kata syaitan bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika syaitan bersumpah demikian, syaitan juga mengatakan kepada Allah, iblis juga mengatakan kepada Allah, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Mereka yang ikhlas dan betul-betul ikhlas, syaitan sendiri yang mundur dan minder darinya. Tapi kalau seandainya kita masih membuka ruang untuk diri kita agar ibadah kita bisa dilihat, agar ibadah kita bisa didengar, maka di sana kita harus kembali memperbaiki untuk siapa kita beribadah. Sehingga di antara salah satu yang sering kita sebutkan ikhwatul Islam, dikala ibadah terutama ibadah haji, ibadah umroh yang di sana rentan jiwa kita ini didatangi oleh syaitan untuk menghiasinya. Sebutkan kepada orang-orang bahwa kamu sekarang sedang di Mekah, sebutkan kepada orang-orang sekarang kamu sedang di Madinah. Kita tidak tahu ikhwatul Islam. Sehingga di antara salah satu yang dilakukan dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW, terutama dikala kita nanti ingin bertalbiyah atau ingin ihram di miqat, maka kita berdoa kepada Allah dengan ucapan la riya'a fiha wa la sum'ah. Jadi ketika kita nanti di miqat, kita sudah memasang dua helai pakaian yang putih menunjukkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di miqat Dzulhulaifah, kemudian kita salat 2 rakaat di sana. Kemudian kita mengatakan labbaik Allahumma umrah, ya Allah, kami menjawab seruanmu untuk melakukan ibadah umrah. Kemudian jangan lupa kita barengi doa kita tersebut dengan mengucapkan la riya'a fiha wa la sum'ah. Ya Allah, aku lakukan ini tidak ada riya sedikit pun dan tidak ada sum'ah sedikit pun, agar Allah menerima amal umrah kita ini, dan semoga Allah menerimanya. Kemudian ikhwatul Islam, ketika kita melakukan ibadah karena keikhlasan, maka di sanalah Allah akan berikan kepada kita istiqamah. Jadi mereka yang istiqamah di dalam agama Islam itu sendiri adalah mereka yang berusaha untuk melatih dirinya ikhlas. Dan ikhlas itu berat. Sering kita sebutkan perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah yang meninggal pada tahun 161 Hijriah, seorang ulama yang bahkan dia memiliki mazhab tersendiri. Hanya saja mazhabnya sampai sekarang tidak terlalu dipelajari oleh sebagian kaum muslimin. Namun dia punya mazhab sama levelnya dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Namanya Sufyan Ats-Tsauri. Karena Sufyan itu ada dua, satu Sufyan Ats-Tsauri, satu Sufyan Ibnu Uyainah. Sama-sama Sufyan, sama-sama ulama. Apa kata Sufyan rahimahullah ta'ala? Ma lajtu syai'an asyaddu min niyyati. Sesuatu yang paling berat aku obati adalah niat hati. Hati ini jangan main-main, karena kita tidak tahu untuk siapa kita beribadah. Sehingga kita harus melatih diri kita bagaimana kita betul-betul beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Semua yang bisa mengganggu, menggoda kita untuk selain Allah, kita hilangkan, kita buang. Karena keselamatan agama lebih kita utamakan daripada nama kita pribadi. Agama adalah yang terindah dan yang paling mulia yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hambanya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin la syarika lah. Salatku, nusukku, hidup dan matiku karena Allah semata, la syarika lah. Aku tidak ingin sesuatu apapun yang bisa menghalangi atau yang mengurangi pahalanya kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita tepis. Sehingga mereka yang betul-betul melawan, melatih dirinya melakukan keikhlasan, Allah berikan kepadanya istiqamah. Karena orang-orang yang istiqamah itu artinya adalah orang yang tetap teguh di dalam agama. Istiqamah itu bukan sesuatu yang mudah, kalimat yang mudah kita dengarkan, namun
menyebutkan istaqim kama umirta, yaitu istiqamalah kamu sebagaimana yang Allah perintahkan, mengikuti aturan Allah, mengikuti aturan Rasulullah. Tidak mudah karena jiwa kita ingin senantiasa melakukan kemaksiatan. Inna nafsa la'ammaratun bisaw, kita semua hafal. Jiwa kita ini lebih condong untuk melakukan keburukan. Kalaulah bukan karena taufik, kemudahan, karunia dari Allah, maka kita tidak akan mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sana kita butuh melatih diri kita bagaimana supaya istiqamah. Istiqamah itu berat. Jangankan kita ikhwatul Islam, Nabi saja, sering kita sebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi saja yang sudah diberikan jaminan surga, bahkan surga tidak dibukakan kecuali kepada seseorang yang bernama Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Untuknya surga dibuka untuk Nabi kita yang mulia. Allah tidak mengizinkan kepada malaikatnya untuk membuka surga kecuali untuk baginda yang mulia yang pertama kali. Ketika ada ayat tentang istiqamah yang ada di dalam surat Hud, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fastaqim kama umirta. Di dalam surat Hud ada ayat atau ada kalimat atau firman Allah Subhanahu wa taala fastaqim kama umirta. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, istiqamalah kamu sebagaimana aku memerintahkan. Ketika ayat ini turun, Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat yang indah. Kita tahu Nabi memiliki rambut Nabi itu ikal, rambut Nabi itu panjang bahkan sampai ke bahunya, kecuali kalau Nabi melakukan umrah dan haji. Nabi melakukan umrah 4 kali, haji 1 kali. Nah, selama itulah Nabi tidak panjang rambutnya. Selebihnya Nabi memiliki rambut yang panjang. Wafrah disebutkan oleh para ulama, di antara salah satunya Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Syama'il, disebutkan di antara ciri Nabi memiliki rambut yang panjang dan hitam. Nabi memiliki jenggot yang lebat. Jenggot Nabi dan rambut Nabi hitam, padahal umur Nabi 60-63 tahun. Ketika surat Hud turun, maka langsung tumbuh uban Rasulullah SAW. Beruban Nabi. Apa kata Rasulullah SAW? Syayyabati Hud wa akhawatuh. Surat Hud yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kawan-kawannya. Apa kawan surat Hud? Yaitu surat yang bercerita tentang hari kiamat. Langsung tumbuh uban Rasulullah SAW. Sehingga disebutkan oleh para ulama dan para sahabat Nabi yang mulia, Nabi itu tidak beruban. Nabi rambutnya hitam, ikal hitam. Rambut dan jenggot Nabi tidak ada ubannya. Kita saja mungkin umurnya masih 40 tahun, 45 tahun sudah tumbuh ubannya. Nabi sampai 63 tahun tidak ada ubannya, kecuali 15 sampai 20. Kenapa Nabi beruban? Apa sebabnya? Nabi sendiri yang menyebutkan, karena surat Hud. Kenapa dengan surat Hud? Karena ada ayat yang sangat luar biasa. Allah memerintahkan kepada nabinya untuk istiqamah. Itu Nabi. Bagaimana dengan kita? Nabi yang sudah diampunkan dosanya, yang sudah dijamin masuk surga. Kita siapa yang memberikan jaminan? Tidak ada. Kalau lakukan karena taufik, hidayah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya istiqamah itu ikhwatul Islam merupakan sesuatu yang berat. Sehingga kita bermohon kepada Allah agar kita selalu diberikan istiqamah. Kemudian istiqamah ini, mereka yang selalu istiqamah, maka di sanalah mereka mendapatkan hadiah terindah. Apa hadiahnya? Mereka lah yang akan mendapatkan husnul khatimah. Semoga kita semua mendapatkan husnul khatimah. Itulah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga hal yang tidak bisa terpisahkan. Yang pertama, keikhlasan dalam beribadah. Dengan keikhlasan kita akan mendapatkan istiqamah dalam beribadah. Dengan istiqamah Allah akan menghadiahkan husnul khatimah, dan itu adalah cita-cita serta harapan kita bersama, yaitu bagaimana kita wafat dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan Islam, dalam keadaan melakukan kebaikan. Karena di antara salah satu nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah As-Salam dan Al-Islam. As-Salam itu diambil dari kata-kata selamat. Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antara sifat seorang muslim, kenapa kita disebut dengan muslim? Karena muslim itu adalah orang yang membawa kebaikan, orang yang membawa perdamaian, orang yang membawa kenyamanan. Tidak satupun muslim ada di suatu tempat di antara hukum asalnya kecuali mereka akan membawa kebaikan. Itu disebut dengan muslim. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan di dalam sebuah hadisnya, al-muslim. Siapa sih seorang muslim itu? Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yaitu seorang muslim adalah orang yang orang lain selamat dari gangguan lidahnya. Dia tidak pernah mencemooh, dia tidak pernah mencaci, dia tidak pernah menghina, dia tidak pernah menghina orang lain. Karena dia lebih fokus kepada dirinya. Kenapa kita menceritakan orang lain? Ceritakan diri kita sendiri. Kita yang senantiasa melakukan dosa dan maksiat, kita ceritakan, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang muslim bukanlah mereka yang memiliki mulut yang kasar. Seorang muslim mereka menjaga lisan dan lidahnya. Man salimal muslim
muslimuna min lisanihi, yaitu seorang muslim adalah orang lain selamat dari lidahnya. Sebisa mungkin kita tahan kalimat ungkapan-ungkapan yang tidak baik kalau seandainya itu menyinggung saudara kita. Sehingga kalau kita berbicara, kita pikir terlebih dahulu apakah ucapan yang kita keluarkan ini adalah akan menyakiti saudara kita, akan menyakiti hati saudara kita, tetangga kita, keluarga kita. Apabila akan menyakiti, jangan ditahan dulu, sehingga kita berusaha untuk menyelamatkan orang lain. Karena seorang muslim, man salimal muslimuna min lisanihi, yaitu orang lain yang selamat dari lidahnya, kemudian wayadihi, dan juga dari gangguan tangannya. Kalau seandainya lisan saja dijaga di dalam Islam, tangan juga dijaga di dalam Islam, bagaimana seorang muslim akan melakukan kekerasan? Bagaimana seorang muslim tidaklah disebut dengan seorang muslim yang melakukan kekerasan, tidaklah seorang muslim yang melakukan hal-hal yang anarkis, tidaklah seorang muslim yang melakukan tindakan-tindakan kriminal. Karena seorang muslim adalah diambil dari kata-kata Islam, dan Islam itu diambil dari salah satu nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu salam. Salam itu merupakan maknanya bisa jadi tahiyat, bisa jadi doa, yaitu seorang muslim harus senantiasa mengucapkan salam. Makanya di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumu, apakah aku mau menyebutkan kepada kalian apabila kalian lakukan tahabbtum, kalian akan tumbuh benih-benih kecintaan di antara kalian. Apa kata Rasulullah? Afshus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Sehingga di antara sifat seorang muslim yaitu saling menyampaikan dan menyebutkan assalamualaikum. Dan kita harus membedakan antara salam dengan berjabat tangan. Berjabat tangan itu namanya musafahah. Itu bukan namanya salam. Salam itu adalah ucapan. Ucapan apa? Assalamualaikum. Jangan kita samakan antara ucapan dengan berjabat tangan. Bukan berarti kita pisahkan, namun salam itu adalah kata-kata. Berjabat tangan itu adalah musafahah, itu berjabat tangan, atau mu'anaqah, yaitu saling bergandengan. Nah, yang dianjurkan itu adalah salam, yaitu assalamualaikum. Menjawab salam itu hukumnya wajib sesuai dengan apa yang diucapkan, bahkan harus kita tambah. Ketika kita dikatakan oleh teman kita assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam minimal, dan dianjurkan menambah waalaikumsalam warahmatullah. Karena Nabi SAW pernah mendengar ada salah seorang sahabat, dia masuk mengucapkan assalamualaikum. Apa kata Rasulullah SAW? Asyara, 10. Apa makna 10? Dia mendapatkan 10 kebaikan, padahal hanya mengucapkan assalamualaikum. Kemudian ada lagi yang masuk assalamualaikum warahmatullah. Apa kata Rasulullah? 20. Maknanya dia dapatkan 20 dengan ucapan warahmatullah. Kemudian ada lagi sahabat yang ketiga menyebutkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salasun, kata Rasulullah SAW, 30 kebaikan dengan mengucapkan salam. Alangkah mudahnya kita mendapatkan pahala. Namun siapa di antara kita yang selalu melakukannya? Dan ini merupakan kewajiban kita, yaitu saling mengucapkan salam. Salam ala man arafta wa man lam ta'rif, terhadap orang yang kamu kenal dan juga terhadap orang yang tidak kamu kenal. Kita tahu orang yang datang di Madinah semuanya adalah seorang muslim. Yang datang ke Masjid Nabawi disebutkan oleh Nabi, yang mendorong mereka datang adalah iman. Sebagaimana hadis Nabi, innal iman la yahdisu ila Madinah, sesungguhnya iman itu akan berkumpul di kota Madinah. Maknanya apa? Yang datang ke kota Madinah ini adalah karena dorongan keimanan yang kuat. Mereka menabung, mereka berusaha, mereka menjaga kesehatannya. Kenapa mereka ingin datang ke kota Madinah? Karena iman yang ada di hatinya. Sehingga ketika mereka datang ke kota Madinah dengan membawa keimanan, sehingga terkumpullah di Madinah ini semuanya adalah orang-orang yang beriman. Semoga kita salah satunya. Amin. Sehingga apa? Berarti kita harus mengucapkan salam kepada orang-orang saudara kita. Kita kenal atau kita tidak kenal. Belisan bidil wa assalamualaikum. Misalnya, sambil kita jalan di sana assalamualaikum. Apa ruginya kita mengucapkan assalamualaikum kepada saudara kita? Tidak ada ruginya, bahkan pahala. Kalau kita sudah mengucapkan salam, maka kita akan saling tumbuh benih-benih kecintaan antara seorang muslim. Dan itulah di antara salah satu nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu assalam. Nah, salah satu larangan kita untuk mengucapkan salam adalah kalimat assalamu ala Allah. Itulah satu-satunya yang tidak boleh bagi kita untuk mengucapkannya. Karena memang dulu sebahagian sahabat menyebutkan assalamu ala Allah, yaitu salam untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La taqulu assalamu ala Allah, fa inna Allah huwas salam. Jangan kalian ucapkan salam kepada Allah, karena salam itu untuk kita, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah huwas salam, karena Allah lah yang as-salam. Di antara nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah.
Sampai di sini dulu pembahasan kita, dan insya Allah semoga kita diperjumpakan lagi keesokan harinya. InsyaAllah ta'ala, tentunya yang benar datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah datang dari diri kami pribadi karena kesalahan dan kekurangan serta kebodohan dan kejahilan kami. Kami mohon maaf kalau seandainya ada kata-kata yang salah, kata-kata yang silap, dan kita tidak pernah lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah senantiasa memberikan kesehatan, kesempatan, kemudahan terhadap urusan, dan agar kita senantiasa bisa melakukan ibadah yang terbaik, dan agar Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menerima seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kalau seandainya ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah umrah, semoga Allah mudahkan. Amin. Semoga perjalanan mereka lancar, semoga amal ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada di antara kita yang waktunya sudah habis di tanah suci, baik di Mekah pun atau di Madinah, semoga Allah kembalikan mereka kepada keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Selain membawa ilmu, mereka juga membawa oleh-oleh dari tanah suci. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lil muslimina ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka min al-khairi kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك خير ما سأل عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما آل به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خير. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا ودعاءنا وركوعنا وسجودنا وكل عبادتنا يا الله، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم أصلح أبناءنا وأبناء المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين المتقين الصادقين الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.